Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahma Aulia dari kelas 1F. Jadi saya sebagai moderator. Jadi di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang jamur. Apa sih jamur itu? Dan ini anggota kelompok kami, ada Muhammad Arif, Melda, dan Bu Siska Handayani. Jadi saya akan menjelaskan tentang definisi jamur. Apa sih jamur itu? Jadi jamur adalah organisme akuariotik, jadi sebuah intensitas akuariotik yang menakjubkan, merupakan pemakan zat organik yang merupakan keberagaman alam yang mempesona. Berbeda dengan tanaman yang mengandalkan fotosintesis, jamur merupakan organisme heterotop yang memperoleh nutrisi dari lingkungan yang gelap. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Melda. Di sini ada reproduksi jamur, yaitu generatif atau seksual. Jamur bereproduksi secara generatif karena kondisi lingkungan yang berubah atau pada kondisi darurat lainnya. Reproduksi secara generatif ini didahului dengan pembentukan spora seksual yang memiliki jenis hifa yang berbeda, hifa plus dan hifa min yang berkromosom haploid mendekat, kemudian membentuk gemtangium atau organ yang menghasilkan gamet. Yang kedua ada reproduksi vegetatif atau aseksual, yaitu pada jamur yang uniseluler. Reproduksi vegetatif dilakukan dengan cara pembentukan tunas yang akan tumbuh menjadi individu baru. Pada jamur yang multiseluler dilakukan dengan cara fragmentasi hifa dan juga pembentukan spora vegetatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Siska. Berikut di sini ada cara-cara jamur dengan cara melakukan simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme jamur dengan tanaman dapat dilihat pada mikorza, yaitu jamur pada mikorza itu hidup di akar tanaman, kacang-kacangan, atau pada licin. Jamur berhabitat pada bermacam-macam lingkungan dan berasosiasi dengan banyaknya organisme. Lalu ada klasifikasi jamur. Jamur mikroskopis berukuran sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan mikroskop, seperti ragi dan jamur kapang. Nah, di sini juga ada kualifikasi jamur berdasarkan bentuk tubuh. Jamur makropis itu tubuh yang dapat dilihat dengan mata telanjang, seperti jamur kuping, jamur merang, dan jamur tiram. Jadi ada struktur berdasarkan reproduksi. Di sini ada basidiomycota. Struktur reproduksi berupa basidium seperti jamur kuping, jamur merang, dan jamur tiram. Dan juga ada ascomycota. Struktur reproduksi berupa ascus seperti jamur kancing dan jamur morel. Yang ketiga ada zygomycota. Struktur reproduksi berupa zigot seperti jamur kapang. Klasifikasi jamur berdasarkan habitat. Yang satu ada jamur darat, yaitu jamur yang hidup di tanah atau di tempat-tempat yang kering seperti jamur kuping dan juga jamur merang. Yang kedua ada jamur air, yaitu jamur yang hidup di air atau di tempat-tempat yang lembab seperti jamur air tawar dan jamur air laut. Yang ketiga ada jamur parasit, yaitu jamur yang hidup sebagai parasit pada tumbuhan atau hewan yang lain seperti jamur penyebab penyakit pada tanaman. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arif. Eukariotik, mereka memiliki sel-sel yang memiliki inti yang terpisah dan dikelilingi oleh membran. Heterotrop, tidak dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Sebaliknya, mereka mendapatkan nutrisi dengan menguraikan bahan organik mati atau hidup. Reproduksi seksual melalui pembentukan spora dan perkawinan, dan secara aseksual melalui pembentukan spora tanpa melibatkan perkawinan. Parasit obligat merupakan sifat jamur yang hanya dapat hidup pada inangnya, sedangkan di luar inangnya tidak dapat hidup. Parasit fakultatif adalah jamur yang bersifat parasit jika mendapatkan inang yang sesuai, tetapi bersifat saprofit jika tidak mendapatkan inang yang cocok.
Sapropit merupakan jamur pelapuk dan pengubah susunan zat organik yang mati. Sebagian besar jamur sapropit mengeluarkan enzim hidrolase pada substrat makanan untuk berkomposisi molekul kompleks menjadi molekul sederhana sehingga mudah diserap oleh HIPA. Jadi kesimpulannya, jamur merupakan salah satu tumbuhan tingkat rendah yang tidak mempunyai klorofil. Umumnya, jamur bersifat sebagai safroid atau parasit untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Sebagai saprofit, jamur hidup pada sisa makhluk hidup yang telah mati, seperti di tumbukan sampah organik, tumbuhan, dan kotoran hewan. Tapi, perlu diketahui bahwa ada beberapa jenis jamur dapat menyebabkan penyakit, baik pada manusia, hewan, tumbuhan, dan kerusakan bahan pangan. Oleh karena itu, pentingnya kita untuk memahami dan mengenali berbagai jenis jamur dan dampaknya terhadap lingkungan kesehatan kita.